5 langkah pemetaan potensi. Ayah bunda yang penuh semangat. Orang tua manapun pasti ingin anaknya sukses. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Apa anak-anak kita bisa sukses dengan mengikuti cara ayah bundanya dulu? Kita harus ingat bahwa zaman kita dibesarkan dulu sangat berbeda dengan zaman anak-anak kita hidup sekarang. Sebagian besar dari kita mungkin tidak pernah merencanakan perjalanan sukses hidup. Meskipun begitu, tetap saja banyak di antara kita bisa meraih kesuksesan. Namun coba lihat, sebagian dari kita baru mencapai sukses setelah berputar-putar dahulu sebelum menemukan arah karir kita yang sebenarnya. Selain itu, kita juga meraih sukses di alam kompetisi yang belum terlalu sengit. Sebaliknya, anak-anak kita berada di zaman yang berbeda dibandingkan zaman kita dulu. Putra-putri kita kelak akan menghadapi persaingan yang jauh lebih sengit, antara lain karena pasar bebas yang sudah kita ulas di bab sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tak punya banyak waktu untuk berputar-putar menemukan arah kesuksesan mereka. Sebagai orang tua, tugas kitalah untuk membimbing mereka merancang perjalanan sukses sedini mungkin. Dengan begitu, mereka kelak bisa menjadi tuan di negerinya sendiri dan tak kalah bersaing dengan orang-orang negara lain. Memaknai kesuksesan. Sebelum membahas panjang lebar mengenai cara membimbing anak merancang arah kesuksesan mereka, mari kita definisikan dulu sukses macam apa yang sebenarnya kita inginkan untuk putra-putri kita. Setiap orang tua mungkin memiliki makna suksesnya masing-masing. Inilah yang membedakan antara satu orang tua dengan orang tua lain dalam membimbing anaknya. Coba kita lihat beberapa makna sukses di bawah ini. Ayah bunda bisa memilih mana yang dirasakan paling cocok dengan pandangan hidup selama ini. Makna sukses berdasarkan teori multiple intelligence. Menurut psikolog Howard Gardner yang mengembangkan teori multiple intelligence, sukses adalah keberhasilan seseorang dalam menemukan potensi keunggulan dirinya untuk menjadi yang terbaik di bidang serta berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Yang terbaik di bidangnya serta berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Gardner menemukan banyak orang yang tidak bahagia walaupun telah sukses secara finansial. Pasalnya, orang-orang itu memilih profesi yang tidak sesuai keinginan dan potensi terpendamnya. Akibatnya, walaupun mereka tampak sukses dan berkecukupan, mereka tetap merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Makna sukses menurut ilmu holistik. Menurut ilmu holistik, sukses adalah keberhasilan seseorang memadukan kekuatan intelektual bawaan lahirnya dengan karakter secara maksimal, sehingga menjadi orang yang berkecukupan secara finansial dan bahagia. Intinya, sukses adalah bahagia lahir batin dan berkecukupan secara finansial. Bila ada orang yang kaya raya tetapi hidupnya tidak bahagia, berarti ia baru setengah sukses. Makna sukses menurut orang awam berbeda dari pengertian sukses menurut teori multiple intelligence dan ilmu holistik. Sebagian besar masyarakat awam memaknai sukses secara lebih sempit. Orang-orang yang dianggap sukses adalah mereka yang kaya raya, punya banyak harta, terpandang, dan terkenal. Tidak heran yang dipikirkan orang tua adalah bagaimana agar anak-anaknya kelak bisa mendapat pekerjaan bergaji besar. Akibatnya, orang tua mengarahkan anak untuk memilih jurusan-jurusan yang dianggap akan memberikan penghasilan besar.
Padahal jurusan itu bisa jadi tidak sesuai dengan potensi si anak. Coba saja bertanya kepada seorang anak mengenai cita-citanya. Rata-rata jawaban yang keluar adalah dokter, insinyur, pilot, atau bankir. Orang tua menganggap jurusan favorit sama dengan profesi favorit, sama dengan penghasilan besar, sama dengan bahagia. Sayangnya, kenyataannya tidak demikian. Resep sukses orang sukses versus resep sukses orang gagal. Betul, semua orang tua ingin anaknya menjadi orang sukses, tetapi sayangnya tidak semua orang tua menggunakan rumus sukses yang dipakai oleh kebanyakan orang sukses. Carnegie Institute of Learning pernah membuat riset yang bersumber dari 100 orang paling sukses di dunia. Dan ternyata pola-pola yang dilakukan oleh orang-orang sukses ini hampir sama. Sebaliknya, mereka juga melakukan penelitian terhadap orang-orang yang cenderung gagal di kehidupan mereka. Dan ternyata orang-orang ini juga memiliki pola yang mirip dalam hal-hal yang mereka lakukan. Hingga akhirnya disimpulkan ternyata ada rumus sukses dari orang sukses dan ada rumus sukses dari orang gagal. Dari orang-orang gagal. Mau tahu apa rumusnya? Pertama, rahasia sukses orang gagal yaitu MMMH. Money, 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 happy. Nah, biasanya rumus ini diaplikasikan dalam bentuk nasihat semacam ini dari si orang tua kepada anaknya. Nak, sekolah yang pintar ya, biar nanti kamu sudah besar pintar cari uang. Atau, nak, nanti kalau kuliah cari jurusan yang itu ya, biar nanti gampang cari uang. Atau, nak, nanti kalau sudah lulus cari perusahaan asing supaya kamu berlimpah uang. Atau lagi, nah, nanti kalau kamu sudah banyak uang, maka hidupmu akan bahagia. Kedua, rahasia sukses orang sukses yaitu HTEM, happiness, totality, expertise, money. Nah, biasanya rumus ini diaplikasikan dalam bentuk nasihat semacam ini dari si orang tua kepada anaknya. Nak, pilihlah bidang yang benar-benar membuat kamu bahagia. Karena jika kamu bahagia, kamu pasti akan melakukannya dengan sepenuh hati dan totalitas. Tentu saja, jika kamu mengerjakan dengan sepenuh hati, kelak kamu akan menjadi seorang ahli yang terbaik di bidangnya. Jika kamu sudah menjadi yang terbaik, nanti uang akan mencari kamu dan bukan kamu yang mencari uang. Percaya deh, ayah sudah mengalaminya. Bukan cuma salah satu rumus, tetapi keduanya. Menjalankan rumus suksesnya orang-orang gagal dan rumus suksesnya orang-orang sukses. Dan sekarang sedang bahagia menikmati hasilnya. Sekarang, mana yang Anda pilih? Apa Anda termasuk orang tua yang selalu mengisi kepala anak-anak dengan kalimat, "Nak, nanti kalau kuliah, pilih jurusan yang lulusnya gampang kerja. Setelah itu kamu harus masuk perusahaan yang gajinya besar. Nanti kalau sudah kaya, kamu pasti happy." Padahal, seperti yang Anda tahu sendiri, berapa banyak manajer atau direktur yang kerjanya menunggu hari Jumat.
orang MMMH yang menganggap uang bisa mendatangkan kebahagiaan, pada akhirnya justru tidak mendapatkan happy-nya. Bahkan ada juga yang tidak mendapatkan keduanya, tidak dapat money dan tidak juga happy hidupnya. Kalaupun uangnya banyak, tetapi hidupnya terus dihantui oleh KPK, komisi, tetapi kalaupun uangnya banyak, tetapi hidupnya terus dihantui oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang tidak menjamin kebahagiaan, tetapi kebahagiaan telah banyak terbukti mendatangkan uang. Lihatlah betapa bahagianya Agnes Monica menjalani profesinya, dan lihatlah apakah ia yang mencari uang atau uang yang mencari dirinya. Percayalah, ini bukan sekadar jargon atau kalimat muluk. Saya sudah membuktikannya, karena saya sendiri dulu salah jurusan. Saya kuliah di jurusan ekonomi atau akuntansi. Pada usia 33, ketika bekerja di salah satu perusahaan di luar negeri, saya memutuskan untuk melakukan reorientasi. Saya meninggalkan profesi saya dan mulai dari nol. Ini tentu bukan soal mudah, tetapi saya sadar saya harus memilih bidang yang saya suka. Saya harus happy dulu dari awal. Jika kita happy, kita pasti fokus dan all out, totalitas. Kita tak akan hitung-hitungan. Orang yang all out pasti akan menjadi pakar atau ahli. Terakhir, uanglah yang akan mengikutinya. Terbukti ketika saya kemudian menjadi praktisi pendidikan, jadwal konsultasi tahunan saya sekarang selalu padat. Bahkan, terkadang sampai harus menolak klien karena memang tidak ada waktunya. Kalau Anda pikir saya nekat karena memulai dari nol pada usia 33 tahun, apa yang akan Anda katakan tentang Kolonel Harlan Sanders yang baru merintis bisnis global Kentucky Fried Chicken-nya pada usia 50? Begini kisahnya. Ketika Harlan Sanders baru berusia 6 tahun, ayahnya wafat. Ibunya terpaksa bekerja untuk menyokong keluarganya. Di usia sekecil itu, Sanders pun bertanggung jawab mengurus adik-adiknya, bahkan belajar menyiapkan makanan untuk mereka. 1 tahun kemudian, kepandaiannya memasak semakin berkembang. Ia telah menguasai beberapa jenis masakan. Dari sana, cintanya terhadap dunia masak-memasak semakin terbentuk. Namun sewaktu berangkat dewasa, Sanders belum terpikir untuk bekerja di bidang kuliner. Selama 30 tahun, ia loncat dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Dari kondektur hingga agen asuransi pernah dilakoninya. Tak ada satupun yang bertahan lama. Pada 1930, ketika usianya sudah menginjak 40 tahun, barulah Sanders mulai bekerja sesuai potensi terunggulnya, yaitu memasak. Saat itu, ia bekerja sebagai pengelola pom bensin. Suatu hari, Sanders mulai menjual makanan untuk para pelancong kelaparan yang mengisi bahan bakar di pom bensinnya. Tak disangka, usahanya itu berkembang pesat. Semakin hari, semakin banyak orang yang sengaja datang untuk menikmati masakannya dan bukan lagi untuk mengisi bensin. Selama 10 tahun, Sanders berusaha menyempurnakan resep ayam gorengnya. Barulah pada usia 50, ia membuka restoran Kentucky Fried Chicken. Kurang dari 10 tahun, bisnis waralaba ayam gorengnya telah merambah kemana-mana. Ia memiliki lebih dari 600 waralaba KFC di Amerika dan Kanada. Pada 1964, ia menjual bisnisnya pada satu grup investor senilai $2 juta. Di bawah pemilik baru, KFC semakin berkembang dan hingga tahun 2012 memiliki 37.000 restoran di 120 negara dan wilayah. Sampai akhirnya Sanders wafat pada 1980 di usia 90 tahun. Ia selalu bepergian sejauh 250.000 mil per tahun untuk mengunjungi restoran KFC di berbagai belahan dunia. Kisah yang hebat bukan?
Satu contoh nyata lagi bahwa ketika kita bekerja mengikuti potensi terunggul, yang terjadi adalah keajaiban. Oleh karena itu, jangan menyuruh anak bekerja dalam bidang yang Anda kira paling menghasilkan uang. Bila ternyata itu bukan bidangnya, kemungkinan besar ia hanya akan menjadi pekerja yang unhappy. Pekerja yang tak sabar menunggu hari Jumat dan hari gajian. Tekankanlah kepada anak untuk menguasai satu bidang yang sangat disukainya, satu hal yang menjadi keunggulannya. Ia akan menjalani dengan happy. Didik anak agar kelak menjadi money magnet. Uanglah yang akan mengikutinya, bukan sebaliknya. Jadikan anak sebagai pakar dan profesional yang happy, bukan sekadar pekerja yang unhappy. Dari dua kisah tersebut, kisah saya yang melakukan reorientasi pada usia 33 dan Kolonel Sanders yang baru merintis karir ayam gorengnya pada usia 50, kira-kira apa yang bisa kita rumuskan? Saya beritahu saja, rumus dan kata kuncinya adalah nyali atau kalau orang Jawa bilang nekat. Meninggalkan pekerjaan selama ini untuk mengawali karir yang baru dari nol, apalagi modalnya kalau bukan nyali. Dan modal ini jugalah yang dibutuhkan ayah bunda untuk membesarkan anak menjadi orang sukses. Maukah Anda? Apakah Anda punya nyali untuk melakukannya? Kalau mau, Anda pasti bisa. Betapa pentingnya memiliki alamat atau tujuan yang jelas. Setelah mengetahui rumus sukses orang gagal dan rumus sukses orang sukses, mana kira-kira yang ayah bunda pilih? Jika ayah bunda memilih rumus sukses orang sukses, happiness, totality, expertise, money, selanjutnya ayah bunda mungkin bertanya, dari mana kita memulainya? Sebelum saya jelaskan, mari kita simak cerita berikut ini. Kisah si Nasruddin. Pada suatu masa di negeri antah berantah, hiduplah seorang pemuda bernama Nasruddin. Ia polos dan lugu. Keluguannya sering mengundang tawa orang. Namun, setelah tawa mereka reda, beberapa orang kerap terdiam, tersadar bahwa di balik kisahnya yang konyol, ternyata ada pelajaran yang bisa diambil. Suatu hari, Nasruddin terjaga dari tidurnya. Betapa kagetnya ia ketika melihat matahari sudah tinggi. Astaga, sudah siang. Pekik Nasruddin sambil meloncat dari ranjangnya. Tanpa mandi, tanpa mencuci muka, ia terburu-buru mengganti baju. Sedetik kemudian, ia lari keluar rumah. Lalu tanpa berpikir dua kali, langsung memacu kuda kesayangannya. "Ayo Hitam," serunya. Kudanya meringkik keras, lalu berlari menuruti tuannya. Si tuan dan kudanya pun melesat, melewati rumah-rumah penduduk, pasar, dan alun-alun, berbelok ke kiri, ke kanan, naik dan turun bukit. Nasruddin memacu kudanya tanpa belas kasihan. "Aku harus segera sampai," pikirnya dalam hati. Menjelang sore, kuda Nasruddin mulai lelah. Larinya tak lagi sekencang tadi. Nasruddin mulai panik. Ayo Hitam, jangan menyerah dulu." Ia memberi semangat kepada kudanya. Namun, si kuda sudah terlalu lelah. Ia belum beristirahat sejak tadi. Langkahnya semakin gontai dan akhirnya berhenti kelelahan. Nasruddin pun turun dari kudanya. Melihat si Hitam tak lagi mungkin melanjutkan perjalanan, Nasruddin kini mengandalkan sepasang kakinya. Ia berlari sekencang-kencangnya. Orang-orang yang melihat Nasruddin berlari terengah-engah merasa heran. Beberapa orang berseru memanggilnya. "Hei Nasruddin, kenapa kau berlari kesetanan seperti itu?" "Aku harus segera sampai," jawabnya tanpa menghentikan larinya. Beberapa lama kemudian, Nasruddin tiba di sebuah danau besar. Ia berhenti sejenak sambil mengatur nafas. Di pinggir danau tertambat sebuah perahu. Tukang perahu tampak sedang berbaring terkantuk-kantuk di atas perahunya. Nasruddin segera menghampirinya. "Pak, bangun Pak. Tolong antar saya ke seberang. Saya harus segera sampai."
ucap Nasrudin tak sabar. Si tukang perahu bangun dengan terkejut. Setelah mengucek-ngucek matanya, ia pun mengangguk dan mulai mendayung perahunya. Nasrudin duduk di perahu dengan gelisah. Baginya, perahu itu bergerak terlalu lambat. "Cepatlah sedikit, Pak. Ayo cepat." Tukang perahu pun mengayuh dayungnya lebih cepat. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di seberang. Nasrudin segera meloncat turun dari perahu dan kembali meneruskan larinya. Ketika matahari telah terbenam dan bulan datang menggantikannya, energi Nasrudin sudah terkuras. Ia menemukan sebuah kedai di tepi jalan, lalu memutuskan untuk duduk di sana. Bajunya basah kuyup oleh keringat. Ia nyaris kehabisan nafas. Bahunya naik turun, mukanya merah padam. Orang-orang yang sedang duduk di kedai terheran-heran melihat Nasrudin. Seorang laki-laki lalu bertanya, "Hai Pak, kau dari mana? Mengapa malam-malam begini berlari-lari seperti maling?" "Aku ini sungguh sial," jawab Nasrudin, masih terengah-engah. "Hari ini aku bangun kesiangan, kupacu kudaku secepat mungkin, tapi tak lama ia berhenti kelelahan. Aku pun harus berlari sekencang-kencangnya. Perjalananku terhalang oleh danau dan tukang perahu tadi mengayuh terlalu pelan. Setelah itu, aku masih terus berlari. Tapi hingga malam tiba, aku belum juga sampai. Padahal aku sudah tak kuat lagi, aku sungguh lelah." Orang-orang mengangguk-ngangguk mendengar kisahnya, merasa iba. "Sungguh kasihan, memangnya kau ini mau kemana?" tanya laki-laki tadi. "Iya, apakah kau masih jauh atau sudah dekat dengan tujuanmu?" tanya yang lain. Nasrudin membuka mulut. "Aku hendak pergi ke..." Kalimatnya menggantung di udara. Nasrudin mengernyitkan dahinya. "Kemana, Pak?" desak orang-orang itu. "Aku ke..." Nasrudin tak juga menyelesaikan kalimatnya. "Kemana?" Nasrudin tampak berpikir keras. Ia berjalan mondar-mandir, lalu perlahan-lahan wajahnya tampak cerah. Ia seolah teringat sesuatu. "Ah, itu dia. Hahaha." Ia tergerak sendiri karena terlalu ingin cepat sampai. "Aku lupa menentukan kemana tujuanku hari ini." Ayah bunda tersayang, ketika kita hendak berpergian, hal pertama dan utama yang harus kita pikirkan tentu bukanlah kendaraan apa yang akan kita naiki atau seberapa cepat kita harus melaju, tetapi kemana kita akan menuju. Ketika alamat tujuan sudah kita genggam, selanjutnya kita tinggal menentukan alat transportasi yang tepat dan jalur mana yang harus dilalui. Tanpa tujuan, kita semua hanya akan menjadi Nasrudin yang berlari tergopoh-gopoh tak tentu arah. Seberapa cepat pun melaju, kita tetap tak akan sampai kemana-mana. Lah, bagaimana bisa sampai kalau tujuannya saja tak ada? Tujuan juga bukan satu-satunya penentu. Misalnya, bila kita ingin pergi ke Surabaya dari Jakarta, pertanyaan berikutnya, kapan kita ingin sampai di sana? Besok, lusa, atau minggu depan? Jika kita ingin sampai besok, alat transportasi apa yang paling tepat untuk dinaiki? Apakah dengan pesawat, bus, mobil pribadi, motor, atau sepeda? Lalu jalur mana yang lebih cepat dan lebih lancar? Tentu saja kalau kita berangkat dari Jakarta dan ingin sampai di Surabaya besok pagi, hampir tak masuk akal bila kita memilih naik sepeda atau motor. Inilah perumpamaan yang tepat bagi anak-anak kita yang sedang menempuh pendidikan. Sekolah dan kursus bukanlah tujuan. Keduanya cuma alat bantu atau sarana pendukung bagi anak untuk mencapai tujuannya. Ibarat moda transportasi atau kendaraan bagi anak kita. Jurusan merupakan jalur atau jalan yang akan ditempuh anak dalam mencapai tujuan akhirnya. Nilai sempurna juga bukan tujuan. Jangan sampai kita hanya fokus memacu anak-anak berlatih soal matematika agar nilai ulangan mereka bagus, tetapi lupa membimbing mereka menemukan tujuan akhirnya ingin jadi apa.
Hanya setelah tujuan akhir ditentukan, kita bisa membantu anak-anak menentukan kebutuhan sekolah atau jurusan yang tepat bagi mereka. Jadi idealnya dalam membimbing anak-anak menempuh perjalanan suksesnya, mulailah dengan membantu mereka menemukan atau menetapkan tujuan akhirnya. Cara mudah untuk memulainya adalah dengan menanyakan aktivitas atau bidang apa yang disukai anak, serta kira-kira profesi apa yang akan membuatnya bahagia. Terlepas apakah profesi itu menjanjikan penghasilan besar atau kecil, ingatlah rumus pertama orang sukses, happiness first. Sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita menyuruh anak sekolah tanpa tujuan yang jelas. Apa bedanya anak kita dengan Nasruddin? Oleh karena itu, tak heran bila banyak anak kelas 3 SMA tidak tahu mau melanjutkan ke jurusan apa dan tidak punya gambaran akan menjadi apa kelak. Tak heran pula bila banyak mahasiswa seperti Intan di bab 1 yang merasa salah jurusan. Kalaupun golongan mahasiswa ini memaksa diri untuk lulus kuliah, mereka hanya akan menambah angka pengangguran atau menjadi pekerja yang berprinsip kerja apa saja yang penting kerja. Kini pertanyaan besarnya, bagaimana membimbing anak menetapkan tujuan akhir atau profesi yang akan membuat mereka sukses, bahagia, dan berkecukupan secara finansial? Ada 5 langkah konkret yang bisa dilakukan ayah bunda sejak sekarang. Langkah-langkah inilah yang bernama pemetaan potensi unggul anak. Langkah 1, menyusun program stimulasi. Langkah 1, menyusun program stimulasi. Sukses dimulai dengan mengetahui bidang yang paling kita cintai. Jadi, langkah pertama adalah bantulah anak menemukan aktivitas apa saja yang disukainya. Anak usia dini tentu belum bisa mengungkapkan apa minatnya, atau mereka belum terpapar cukup informasi untuk menentukan. Oleh karena itu, tugas ayah bundalah untuk memperkenalkannya. Jika seorang anak belum bisa mengungkapkan secara pasti dan meyakinkan tentang ingin jadi apa kelak jika ia sudah besar nanti, apa yang perlu kita lakukan adalah dengan memberikan sebanyak-banyaknya stimulasi. Apakah stimulasi itu? Stimulasi adalah memperkenalkan anak pada berbagai macam kegiatan dan profesi. Dan bukan hanya profesi 5 besar seperti dokter, insinyur, pilot, polisi, atau presiden. Kenalkan anak pada semua profesi yang berhubungan dengan dunia industri, jasa, kerajinan, kesenian, serta berbagai macam pameran dan pentas-pentas seni. Ajaklah anak sesering mungkin melihat sebanyak-banyaknya aktivitas dan profesi yang ada di dunia ini. Caranya tentu banyak dan rata-rata menyenangkan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Bacakan buku mengenai aneka profesi kepada anak. Menemukan buku semacam ini sangat mudah. Toko buku kita saat ini kebanjiran buku anak berkualitas, baik produk lokal maupun impor. Di antaranya, ayah bunda akan menemukan puluhan judul buku yang memperkenalkan ragam profesi untuk anak-anak. Temani anak menonton film yang tak hanya menarik, tetapi juga membuka cakrawala mereka tentang berbagai jenis profesi. Bagi anak-anak yang masih belia, misalnya ayah bunda mungkin bisa memilih film kartun seperti Doc McStuffin memperkenalkan profesi dokter, Handy Manny memperkenalkan profesi mekanik, Zou memperkenalkan aneka profesi lewat Zou si zebra yang selalu berimajinasi dengan profesi berbeda di setiap episode, atau Hailey Town Heroes juga memperkenalkan beragam profesi. Ajak anak mengunjungi aneka pameran, dari pameran dirgantara, furniture, wisata, kerajinan tangan, otomotif, properti, dan banyak lagi.
Biarkan ia melihat sebanyak mungkin. Apakah ayah bunda pernah melihat orang asing mengunjungi pameran sambil menggendong anak balitanya di bahu? Itu bukannya tanpa maksud. Mereka sedang melakukan stimulasi kepada anak-anaknya, agar anaknya bertanya tentang apa saja yang dilihatnya di pameran tersebut. Ajak anak mengunjungi aneka museum. Ini tentu bukan hal sulit. Bila ayah bunda pergi ke Taman Mini Indonesia Indah, TMII, dalam sekali kedatangan saja, ayah bunda sudah bisa memperkenalkan beberapa museum kepada anak. Di dalam TMII, antara lain terdapat Museum Indonesia, Museum Keprajuritan, Museum Pusat Peragaan Iptek, Museum Telekomunikasi, Museum Perangko, dan Museum Transportasi. Tentu tak hanya TMII, di berbagai wilayah lain baik di Jabodetabek maupun di luar Jabodetabek, ayah bunda bisa menemukan aneka museum. Anak-anak menyaksikan berbagai pertunjukan seperti resital, piano, pagelaran balet, drama musikal, teater, pentas tari atau musik tradisional seperti di Saung Mang Ujo Bandung, Sendra Tari Ramayana di Prambanan, atau pagelaran tari dan seni di Bali. Kompetisi menyanyi, pertunjukan sulap, bahkan sirkus. Tentu saja untuk tontonan-tontonan tertentu seperti teater atau drama musikal, pilihkan yang temanya sesuai usia anak ya, ayah bunda. Kenalkan anak kepada aneka bidang olahraga, bulu tangkis, sepak bola, renang, basket, sepeda, dan tentu masih banyak lagi. Pengenalan ini bisa dilakukan dengan mengajaknya menonton pertandingan secara langsung, menonton melalui layar TV, atau sambil mengajaknya berolahraga. Sesekali boleh juga mengajak anak ke Kidzania, arena permainan pengenalan profesi di salah satu mall di Jakarta. Di sana, anak bisa merasakan asyiknya berperan sebagai koki, pilot, penata rambut, polisi, pemadam kebakaran, wartawan, penyiar radio, dan aneka profesi lainnya. Perkenalkan anak pada tokoh-tokoh dunia dari berbagai bidang yang berbeda. Misalnya Avandi, pelukis kenamaan Indonesia, Albert Einstein, si jenius penemu teori relativitas, Alexander Graham Bell, penemu telepon, Mary Carey, ilmuwan perintis bidang radiologi, Steven Spielberg, produser dan sutradara film, atau Adi MS, musisi klasik kebanggaan Indonesia. Ayah bunda bisa membacakan buku cerita, bahkan ada pula komik yang khusus mengangkat kisah hidup tokoh-tokoh dunia, memperkenalkan melalui tontonan atau sekadar mendongeng kisah itu kepada anak. Lihat, begitu banyak cara menyenangkan yang bisa dilakukan untuk menstimulasi anak-anak kita. Dengan pengenalan ini, lambat laun minat anak akan mengerucut pada satu bidang profesi tertentu. Kalau pada awalnya anak kita tak menolak diajak ke pameran apapun, bisa jadi suatu saat setelah ia mulai tertarik pada satu bidang profesi tertentu, ia akan berkata, aku gak mau ke pameran kerajinan lagi, aku cuma mau lihat pameran mobil. Atau, bunda, minggu ini aku mau ke museum Iptek lagi dong. Atau, ya aku olahraganya basket aja ya. Nggak usah yang lain-lain lagi, soalnya basket paling asyik dan menarik bagiku. Kita tentu juga tak bisa buru-buru mengambil kesimpulan setelah stimulasi 3 atau 4 kali saja. Beri waktu kepada anak untuk mendapatkan berbagai jenis stimulasi berbeda serta mengembangkan minat dan ketertarikannya. Lakukanlah stimulasi secara rutin, susun jadwal kunjungan pameran atau museum, atau jadwal menonton pertunjukan atau pertandingan bersama anak-anak. Kalau tidak bisa seminggu sekali ya 2 minggu sekali, kalau tidak bisa juga 3 minggu atau sebulan sekali pun boleh. Kuncinya rutin, dan jadikan ini sebagai kegiatan yang menyenangkan dan bukan paksaan bagi anak-anak.
Lebih dini, kita memberikan stimulasi kepada anak. Tentu lebih baik, stimulasi bisa kita lakukan sedini mungkin, bahkan ketika anak baru berusia 1 tahun. Lakukan terus sampai anak kira-kira duduk di kelas 6 SD, SMP, atau hingga dia bisa mengatakan secara pasti dan meyakinkan aku ingin jadi titik-titik dan seperti si titik-titik. Pada usia berapa kita akan melihat anak mulai membentuk minat khusus dan potensi unggulnya muncul? Berdasarkan pengalaman saya, lebih dari 8 tahun membimbing anak-anak. Ternyata tiap anak berbeda-beda. Ada anak-anak yang sudah jelas terlihat minatnya pada usia 5 atau 7 tahun. Banyak pula yang baru terlihat pada usia 13 atau ketika ia sudah duduk di bangku SMP, dan rata-rata terlihat pada usia 14 tahun. Semua tergantung bagaimana orang tua membimbing anak pada saat stimulasi. Saya menemukan anak-anak yang orang tuanya lebih demokratis dan aktif berdialog dengan anak biasanya lebih cepat menemukan potensi unggulnya. Dalam hal ini, demokratis berarti tidak memaksakan keinginannya kepada anak. Anak bebas memilih tanpa tekanan. Selain itu, jenis kelamin sama sekali tidak menentukan jenis profesi apa yang dipilih oleh anak. Anak laki-laki bisa saja tertarik dan berpotensi menjadi chef andal, sedangkan anak perempuan tentu boleh saja menjadi atlet atau pengusaha. Pertanyaannya sekarang, bila ternyata minat dan potensi unggul anak tidak sesuai dengan harapan ayah bunda, apa yang akan ayah bunda lakukan? Inilah yang terjadi pada Aderai, binaragawan Indonesia yang berprestasi. Dulu, keinginan Aderai untuk menjadi binaragawan tidak direstui oleh orang tuanya. Kata mereka, mau makan apa kamu kalau jadi binaragawan? Ternyata Aderai tak hanya memiliki otot yang keras, tetapi juga tekad yang keras. Buktinya, ia menjadi atlet binaraga yang berprestasi dan kini memegang franchise fitness center Gold's Gym International milik Arnold Schwarzenegger di Indonesia. Berbeda dari kisah Aderai, tak berapa lama ini saya bertemu dengan seorang anak bernama Kevin Suherman dari Bandung. Pada usia 5 tahun, ia kurang suka sekolah dan hanya mau bermain musik. Ia ingin menjadi pianis musik klasik kelas dunia. Kira-kira bagaimana reaksi ayah bunda jika mengalami hal ini? Syukurlah ayah Kevin, Bapak Priyatna Suherman adalah orang yang sangat demokratis, bukannya mematahkan keinginan anak dengan kalimat, mau jadi apa kamu? Atau bisa makan apa kamu nanti? Ia mengajak putranya berdiskusi. Apa yang bisa papa bantu? Tanya sang ayah kepada Kevin. Inilah orang tua yang bernyali. Dan seperti yang sudah saya singgung di bab sebelumnya, nyali orang tua adalah salah satu kunci sukses anak. Dulu, orang tua mendidik anak untuk menjadi sesuai keinginan mereka. Namun, reformasi pendidikan seharusnya mengubah sistem pendidikan kita. Kini orang tua seharusnya mendidik anak sesuai keinginan Tuhannya yang direpresentasikan melalui passion si anak. Setiap orang diberi setidaknya satu potensi unggul oleh Tuhan. Kita bisa membaca keinginan Tuhan itu melalui petunjuk-petunjuk dalam diri anak yang akan muncul melalui sifat-sifat dasar keseharian mereka dan serangkaian proses stimulasi. Jadi, jangan permasalahkan bidangnya, tetapi gali seberapa besar minat anak di sana. Apakah bidang itu benar-benar merupakan potensi unggulnya? Dan setelah memilih bidang itu, perhatikan kualifikasinya. Di mana anak kita kelak mampu bersaing tingkat internasional, nasional, atau regional. Saya ingat suatu ketika saya belajar di sebuah TK di salah satu negara maju. Saat gurunya bertanya kepada anak-anak, "Kalian kalau sudah besar ingin jadi apa?" Anak-anak dengan antusias menjawab versi masing-masing. Ada yang ingin jadi dokter, atlet, penari, musisi, tukang sampah, supir truk, dan masih banyak lagi. Namun, yang menarik sang guru selalu mengatakan, "Wow, that's great, excellent," kepada semua anak. Tidak hanya kepada anak yang ingin berprofesi sebagai dokter, tetapi juga yang ingin berprofesi sebagai tukang sampah dan sopir truk.
Sebagai orang Indonesia, saya benar-benar terkejut dan sempat bertanya kepada sang guru, mengapa ia membiarkan anak-anak bercita-cita menjadi tukang sampah. Namun, kini giliran sang guru yang terkejut. Lalu ia bertanya, "Where are you from?" Saya menjawab kalau saya berasal dari Indonesia. Begini dia menjelaskan. Sesungguhnya, apapun profesinya, jika dikerjakan dengan sepenuh hati, itu akan menjadi mulia dan berguna bagi semua orang. Sesungguhnya, bukan masalah bidang profesinya, tetapi apakah ia mampu menjadi yang terbaik di bidang profesi tersebut. Dan semua orang merasa membutuhkannya lebih dari yang lain. Be the best of the best at your profession. Dia bertanya kepada saya, "Tahukah kamu mengapa negeri ini menjadi bersih dan tidak ada sampah berserakan di mana-mana? Padahal setiap hari kita semua dan semua rumah tangga menghasilkan sampah. Tahukah kamu bahwa salah satu orang terkaya di kota ini adalah tukang sampah yang mengelola sistem pembuangan sampah di kota?" OMG, sungguh saya jadi tersipu malu dan pikiran saya jadi benar-benar terbuka sejak kejadian itu. Langkah 2. Membuat daftar minat dan bakat. Stimulasi, stimulasi, dan stimulasi tanpa henti sampai anak berusia 12 atau 13. Bila ayah bunda menjadwalkan acara stimulasi 4 kali sebulan, berarti dalam setahun anak sudah distimulasi rutin sebanyak 48 kali. Bila ayah bunda memulainya dari anak berusia 4 tahun sampai ia berusia 13 tahun, anak mendapat 432 kali stimulasi rutin dalam masa itu. Cukup banyak, bukan? Setelah stimulasi dalam jangka waktu yang cukup, berarti anak sudah terpapar atau mendapat informasi mengenai sekian banyak ragam aktivitas atau profesi. Kini saatnya melakukan langkah kedua, yaitu membuat daftar minat dan bakat anak. Caranya, buatlah sebuah daftar yang berisi aneka aktivitas atau bidang yang diminati anak. Kumpulkan sedikitnya 10 aktivitas atau bidang. Kalau bisa lebih banyak, justru lebih bagus. Setelah ayah bunda berhasil membuat daftar berisi 10 bidang atau aktivitas yang diminati anak, berilah penilaian terhadap masing-masing bidang, mulai dari nilai 1 hingga 10. Berdasarkan apa anak melakukan penilaian minat ini? Mudah saja, berdasarkan rasa. Biarkan anak menilai minatnya terhadap perasaan berdasarkan perasaan dulu. Berikan nilai 10 pada bidang atau aktivitas yang paling diminatinya. Untuk bidang yang ia minati, tetapi bukan yang paling ia minati, nilainya bisa 9 atau 8. Sedangkan untuk bidang yang sedang-sedang saja, anak bisa memberikan nilai 6 atau 7. Saya menyebut metode semacam ini sebagai metode ayakan pasir. Biasanya seorang anak akan bingung harus memilih satu bidang saja yang paling disukainya. Apalagi anak-anak yang bakat dan minatnya terpendam. Anak-anak seperti ini, bila ditanya apa minatnya, jawabannya, "Enggak tahu ah." Oleh karena itu, cara termudah untuk membuka pikiran mereka adalah dengan menuliskan apapun yang mereka suka, apapun yang terpikir oleh mereka, yang penting 10 macam. Kalau mereka bisa menyebutkan hingga 20, tentu lebih bagus lagi. Dengan ayakan lebar semacam ini, lebih mudah bagi kita untuk menyaring dan memisahkan minat-minat besar dari minat kecilnya. Misalnya begini, daftar minat dan bakat milik seorang anak bernama, katakanlah Dinda. Nomor 1, bidang yang diminati bernyanyi lagu pop modern. Skor minat 10, skor bakat sekian, skor konsistensi sekian. 2, bidang yang diminati menari, khususnya tari tradisional Betawi. Skor sekian, skor minat sekian, skor bakat sekian, skor konsistensi sekian. Berikut daftarnya nanti bisa dicek langsung di halaman 47. Di buku 5 Ayah Edi memetakan rahasia Ayah Edi memetakan potensi unggul anak. Halaman 47.
3. Menonton pertunjukan drama musikal, khususnya tertarik pada tariannya. 4. Mengunjungi kebun binatang. 5. Melukis dengan kanvas dan cat minyak. 6. Bahasa Inggris. 7. Fashion show. 8. Membuat komik ala Jepang atau manga. 9. Membuat prakarya khususnya dari clay. 10. Desain busana khususnya busana gadis remaja. Nanti skornya bisa cek di halaman 46 panduannya ya. Selanjutnya, dari daftar yang sudah diberi nilai ini, ayah bunda bisa mengambil bidang-bidang yang paling disukai anak. Minimal ambillah 3 bidang yang paling diminati anak atau yang ia beri nilai paling tinggi. Kenapa minimal 3? Karena biasanya minat atau passion seseorang bisa banyak dan beragam. Bahkan antara satu passion dengan passion lainnya mungkin saja jauh berbeda. Misalnya seorang insinyur teknik sipil yang sangat menyukai bidangnya, ternyata juga bergairah pada dunia penulisan cerita komedi. Namun pertanyaannya, yang mana potensi terunggul anak kita? Dari contoh daftar di atas, jelaslah kalau 3 bidang yang paling diminati Dinda adalah bernyanyi, menari, dan melukis. Setelah minat-minat terbesar sudah ditemukan, langkah selanjutnya adalah trial atau uji bakat. Ayah bunda perlu menguji kemampuan anak dalam masing-masing bidang. Apakah kemampuannya memang mendukung minatnya? Apakah minat itu sekaligus juga adalah potensi unggulnya? Bila ia potensial pada semua minat terbesarnya, yang mana yang paling unggul? Langkah 3. Uji coba minat dan bakat anak. Inti dari langkah 3. Jika seorang anak sudah tertarik pada satu bidang aktivitas tertentu, tawarkan kepada anak untuk menguji apakah ia memiliki bakat di bidang tersebut. Misalnya, jika anak ingin jadi pemain piano, tawarkan ia untuk ikut kursus piano untuk membuktikan apakah minatnya juga didukung oleh bakat yang kuat. Lalu perhatikan saat si anak kursus piano, apakah ia tekun semangat dan tidak pernah bosan untuk melakukannya dan berlatih di rumah. Nah, jika minatnya besar, kemudian setelah diuji bakatnya juga kuat, serta ia sangat semangat dan tekun berlatih, itu merupakan petunjuk kuat potensi unggulnya. Lakukan hal yang sama jika si anak tertarik pada bidang-bidang lain seperti memasak, tari, tarik suara, film, bisnis, sains, robotik, atau hal-hal tentang luar angkasa. Penjabaran langkah 3. Langkah 3 atau uji bakat atau trial tentu bisa dijalankan ayah bunda dengan memfasilitasi anak untuk menekuni minat-minat terbesarnya. Buka kesempatan lebih besar bagi anak untuk mempelajari bidang-bidang ini. Misalnya, salah satu minat terbesar anak adalah bernyanyi. Jika selama ini ia hanya bernyanyi di kamar atau kamar mandi, ayah bunda bisa melakukan uji bakat dengan memasukkan anak ke kursus vokal, olah vokal, atau bahkan memanggilkan guru privat. Ayah bunda juga bisa mendorong anak untuk bergabung dalam ekstrakurikuler vokal grup di sekolah, mengikuti lomba menyanyi, atau mencarikan sebanyak-banyaknya kesempatan bagi anak untuk bisa bernyanyi di depan umum. Lebih baik lagi kalau orang tua bisa mempertemukan anak dengan tokoh nomor 1 dalam bidang yang diminatinya ini. Lakukan hal yang sama untuk minat-minat terbesar lainnya. Uji bakat perlu dilakukan bukan hanya untuk melihat potensinya, tetapi juga melihat konsistensi anak. Konsistensi kita perlu perhitungkan agar tidak meleset dalam mengenali potensi unggul anak. Bila memang bidang X adalah potensinya, ayah bunda tentu akan berinvestasi di sana. Oleh karena itu, kita perlu memastikan dulu benarkah bidang X adalah potensinya.
Jadi coba perhatikan, selama uji bakat apakah anak happy melakukan kegiatan itu secara terus-menerus atau sebaliknya ia malah bosan. Bisa jadi yang tadinya bersemangat setelah trial intensif selama 3 bulan malah jadi malas-malasan. Karena orang tua biasanya concern masalah biaya, saya sarankan untuk menyesuaikan masalah trial anak dengan kemampuan finansial masing-masing orang tua. Misalnya, bila anak berminat pada piano, belikan saja ia piano yang relatif murah atau piano second dulu. Kalau sudah terlanjur membeli yang mahal, jangan-jangan sebulan 2 bulan kemudian ia sudah mogok berlatih piano. Kalau anak berminat menyanyi, dan ayah bunda ingin menguji bakatnya di tempat kursus, ya pilihlah tempat yang sesuai budget. Misalnya, bila budgetnya tingkat C, pilih saja kursus vokal kecil dan dekat rumah. Bila budget ayah bunda tingkat B, bisa pilih tempat yang sudah lebih terkenal. Misalnya Purwacaraka Musik Studio. Namun, kalau budget yang tersedia ada di tingkat A, ayah bunda mungkin bisa memasukkan anak ke kursus privat Berta, pelatih vokal terkenal yang sudah berpengalaman lama melatih penyanyi-penyanyi besar Indonesia. Berapa lama uji bakat sebaiknya dilakukan? Idealnya 3 bulan sampai 1 tahun. Rata-rata setelah 3 bulan adalah periode yang membosankan bagi seorang anak untuk menekuni satu bidang bila bakatnya bukan di sana. Biasanya ada saja alasannya bila disuruh berangkat kursus. Capek lah, hujan lah, macet lah, bosan lah. Padahal, anak yang benar-benar berpotensi dalam bidang X tak akan pernah jenuh mengerjakan X. Capek mungkin saja, tetapi jenuh tidak. Michael Jordan misalnya, walaupun sudah berlatih shoot bola 5.000 kali sehari, ketika sedang berjalan-jalan dan ketemu bola basket langsung saja ia dribble dan mainkan. Seorang anak bimbingan saya yang berpotensi menjadi penari juga tak pernah jenuh pada bidangnya. Sewaktu bersekolah tari di New York, ia berlatih tari selama 7 jam sehari di kelas. Pada akhir pekan, ketika sedang stres atau bosan, ia memanfaatkan waktunya untuk menciptakan koreografi tarian. Jadi, bila anak baru berlatih 2 bidang selama 3 atau 4 bulan, lalu merasa bosan dan malas-malasan, ya tidak apa-apa, jangan dimarahi, apalagi dipaksa. Itu adalah parameter bahwa bidang tersebut bukanlah bakatnya. Makin cepat ia bosan, ayah bunda justru semakin untung. Bayangkan apa jadinya kalau ia sudah kursus selama 4 tahun, tahu-tahu bukan itu bidangnya. Bersyukurlah bila anak cepat mengambil keputusan, walaupun itu berarti anak harus mencoba bidang lain dari nol lagi. Setelah anak menjalani uji bakat, ayah bunda dapat mengisi kolom bakat serta kolom konsistensi dalam tabel minat terbesarnya, yaitu kolom konsistensi serta kolom nilai bakat. Misalnya, kita lanjut contoh tabel Dinda seperti berikut ini. Nanti bisa cek tabel di halaman 52. Nomor 1, bidang yang diminati bernyanyi lagu pop, modern, skor minat 10, skor bakat 9, skor konsistensi 9. 2. Menari, khususnya tari tradisional Betawi, skor minat 10, skor bakat 6, skor konsistensi 6. 3. Melukis, skor minat 10, skor bakat 8, skor konsistensi 7. Dari mana nilai-nilai untuk setiap kolom kita dapatkan? Untuk nilai minat, seperti yang telah saya jelaskan, bergantung pada perasaan anak. Nilai konsistensi adalah tugas ayah bunda untuk menentukannya. Perhatikan seberapa besar konsistensi anak dalam proses trial atau uji bakat. Misalnya, selama 1 tahun menjalani kursus, berapa kali anak membolos karena berbagai alasan? Kursus mana yang ia jalani dengan gembira, tanpa banyak protes dan tidak pernah terlihat bosan? Sedangkan nilai bakat ditentukan oleh guru atau pelatih anak karena mereka lebih ahli dalam bidang tersebut. Melalui contoh tabel di atas, kita bisa melihat bahwa skor minat
bakat, dan konsistensi Dinda yang terbesar adalah bernyanyi. Oleh karena itu, kemungkinan besar inilah potensi unggulnya. Inilah bidang yang akan membawanya sukses di masa mendatang. Singkatnya, dalam melakukan metode ayakan pasir ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 1. Apakah minat anak berasal dari dalam dirinya atau justru pengaruh dari luar? 2. Apakah anak berbakat dalam bidang yang diminatinya? 3. Apakah anak konsisten dalam menjalani bidang yang diminatinya? Selain ketiga hal ini, ada satu ayakan lagi yang tak boleh kita lupakan, yaitu prospek finansial. Misalnya, anak ayah bunda memiliki 2 potensi unggul, golf dan catur. Kemana ayah bunda akan mengarahkannya bila ia menyukai dan hebat di kedua bidang itu? Saran saya, arahkan anak pada bidang yang lebih prospektif secara finansial. Coba bayangkan, Tiger Woods pernah beberapa kali mendapatkan mobil Audi karena bisa melakukan hole-in-one itu di luar hadiah lainnya. Kenapa kita harus mempertimbangkan prospek finansial? Karena bila yang satu itu sudah tercukupi, kita bisa melakukan apapun yang kita minati. Tiger Woods berpenghasilan $100 Amerika Serikat per menit. Ia kaya raya dan bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Kalau ia ingin main jet ski misalnya, ia punya cukup uang untuk membeli dan berlatih main jet ski. Namun, kalau dulu ia berlatih jet ski, mungkin sekarang penghasilannya tak sebesar bila ia bermain golf profesional. Contoh lain yang lebih sederhana, minat Anda adalah membaca, menulis, dan menonton film. Mana yang bila dikerjakan paling bisa menghasilkan uang? Tentu saja menulis. Dengan menulis buku atau artikel untuk majalah, Anda bisa memperoleh pendapatan. Dengan sejumlah uang ini, Anda bisa menonton film atau membeli buku untuk dibaca. Jadi, dengan menekuni satu minat yang paling prospektif, pada akhirnya kita bisa melakukan semua minat kita. Namun, bila anak memiliki lebih dari satu potensi unggul yang saling menguatkan, keduanya bisa berjalan beriringan. Misalnya, ia pandai menulis lirik lagu dan bernyanyi, keduanya bersifat saling mendukung. Anak hanya harus memilih bila ia berpotensi kuat pada 2 bidang yang sangat berbeda. Karena tak ada juara dunia tenis yang sekaligus juga juara dunia renang. Ada satu hal lagi yang harus diperhatikan atau diwaspadai saat anak menjalani proses uji bakat, yaitu tren sesaat. Maksudnya, anak berminat terhadap sesuatu bukan karena itu minat atau potensi bawaannya, melainkan karena bidang itu sedang tren saja. Tren sesaat bukanlah petunjuk dari Tuhan mengenai profesi anak kita kelak. Tren sesaat adalah bentukan lingkungan. Ingat, tren breakdance pada tahun 80-an dulu, semua remaja merasa keren dan gaya bila bisa breakdance. Semua ingin menjadi breakdancer terkenal. Namun, breakdance rupanya hanya tren sesaat. Ketika tren itu lewat, berapa banyak yang masih bercita-cita menjadi breakdancer? Atau istilah tren girl band atau boy band ala Korea saat ini. Kira-kira jika tren musik atau film Korea ini berlalu, berapa banyak yang masih bertahan? Mungkin tak banyak, karena bisa jadi memang bukan itu potensi unggul atau panggilan jiwa mereka sebenarnya. Saya ingat salah satu episode Oprah Winfrey Show yang sangat berkesan. Tamu Oprah dalam episode itu adalah orang yang membimbing anak-anak berkulit hitam di sebuah daerah di New York, Amerika Serikat, untuk menemukan jati dirinya. Sang tamu menemukan rata-rata anak di daerah itu hanya punya 2 cita-cita. Kalau bukan rapper, mereka ingin jadi pemain basket. Padahal, tidak semua anak benar-benar berminat dan berpotensi menjadi rapper atau pemain basket. Namun, inilah faktor bentukan lingkungan. Setelah menjalani pembimbingan yang saya kenali sebagai pembimbing multiple intelligence, anak-anak itu mulai menemukan panggilan sejatinya masing-masing. Kini bila ditanya apa cita-citanya, ada yang menjawab balerina, musisi, dan macam-macam lagi.
Kenapa anak-anak tertarik pada tren sesaat? Jawabannya ada pada kebutuhan emosional, psikologis perkembangan anak, khususnya remaja. Remaja selalu ingin menonjol di antara teman-temannya. Ditambah lagi, karena belum menemukan potensi unggulnya, ia akhirnya ikut-ikutan tren. Oleh karena itu, ayah bunda harus hati-hati mengenali tren sesaat. Jangan mendorong anak-anak kita berdasarkan tren, tetapi doronglah berdasarkan panggilan jiwanya. Salah satu anak yang saya bimbing berminat pada sepak bola. Namun, nanti dulu, jangan-jangan dia suka sepak bola hanya karena kegiatan ekstrakurikuler di sekolahnya cuma sepak bola. Rumahnya dekat lapangan bola, serta ayah, kakek, dan semua pamannya penggemar sepak bola. Setelah menjadi uji bakat selama 3 tahun, kami menemukan ternyata potensi unggul dan passion sejatinya adalah menjadi karikaturis. Berbeda jauh, bukan? Contoh lainnya, ada anak lain yang pernah mengikuti konseling profesi dengan saya. Anak perempuan ini saat itu berusia 14 tahun. Awalnya, ia selalu mengatakan ingin jadi dokter. Tetapi setelah melalui berbagai proses evaluasi pertanyaan penajaman, ternyata ia justru lebih suka pada musik. Setelah ditelusuri, sesungguhnya orang tuanya lah yang ingin anaknya jadi dokter, karena ternyata orang tuanya memiliki usaha klinik perawatan bagi para manula. Itulah pentingnya trial atau uji bakat pada anak. Lakukan trial untuk minat-minat dengan skor tertinggi, bidang apa yang tak bosan-bosan ia kerjakan. Lalu setelah ia menjalani latihan intensif, amati dalam bidang yang mana ia paling menonjol. Di antara bidang-bidang yang paling ia minati, di mana kemampuannya paling bersinar, bidang apa yang paling cepat dikuasainya, bidang apa yang menjadi kombinasi sempurna antara minat dan bakatnya. Gacha, itulah potensi terunggulnya. Langkah 4. Penajaman profesi. Langkah 4 adalah proses untuk menajamkan tujuan dari sebuah profesi. Misalnya, bila anak tertarik pada pesawat, coba dalami pesawat apa yang lebih ia suka, pesawat komersil atau pesawat tempur. Kemudian, aspek apa yang ia sukai dari sebuah pesawat? Apakah ia tertarik pada desain, engineering, atau manajemennya? Apakah ia tertarik pada pilot yang menerbangkan pesawat? Atau justru bermimpi membangun pesawat yang lebih canggih? Dari sanalah kita akan bisa menemukan inti dari profesi impian anak yang sesungguhnya. Jika seorang anak suka pesawat, jangan cepat-cepat berkesimpulan ia akan menjadi seorang pilot. Dia akan menjadi seorang pilot. Mengapa? Karena sesungguhnya banyak sekali profesi yang berhubungan dengan pesawat, mulai dari engineering, desain, hingga entertainment yang ada di pesawat. Bahkan ada seorang anak yang telah didalami ternyata lebih ingin menjadi event organizer pameran pesawat niaga. Bukan seorang pilot, juga bukan engineering mesin pesawat. Ini adalah kunci untuk kita bisa memilih sekolah yang paling tepat dan paling baik baginya. Bila kita salah melakukan pendalaman profesi anak, bisa jadi kita salah memilihkan sekolah baginya. Begitu juga jika seorang anak tertarik pada bidang properti, kita perlu menggali bagian mana yang paling menarik minatnya. Apakah desain rumahnya? Apakah desain perumahan, interior, eksterior, pembangunannya, atau pemasarannya? Mana yang sangat ia sukai? Jika ia berminat menonton drama musikal, aspek apa pula yang membuatnya paling bergairah? Apakah ceritanya, musiknya, akting para pemainnya, manajemen pertunjukannya, desain panggung, atau desain kostumnya? Seorang anak perempuan yang pernah mengikuti konseling profesi dengan saya setelah dipetakan ternyata sangat berminat pada musik. Setelah ditajamkan lagi, ia lebih tertarik pada musik yang berhubungan dengan soundtrack atau background film.
atau yang dalam dunia perfilman disebut sound engineer. Dari mana ayah bunda bisa mendapatkan petunjuk untuk menajamkan profesi impian anak? Salah satunya adalah dengan menyimak pertanyaan yang mereka lontarkan. Misalnya saat diajak ke pameran mobil, mungkin si anak bertanya, mobil ini cepat atau tidak ya, ayah? Seberapa cepatnya? Yang mana yang paling cepat? Kekuatannya berapa? Pertanyaan semacam ini bisa jadi merupakan petunjuk kalau ia tertarik pada bidang mesin. Begitu juga mungkin juga ia bertanya, mobil ini harganya berapa ya? Yang mana yang paling mahal? Berapa biaya pembuatannya? Kenapa mahal? Kalau harga mobil ini ditambah mobil itu, tambah mobil yang sebelah sana, jadi berapa harga semuanya? Bisa jadi inilah salah satu petunjuk kalau ia tertarik pada bidang finansial. Kalau ayah bunda mengajak anak bermain ke Kidzania, coba lihat di mana ia betah berlama-lama, profesi apa yang ingin dicoba lagi dan lagi. Seberapa demokratisnya ayah bunda terhadap profesi anak pun dapat terlihat di sini. Pernah dengar orang tua yang berkata begini kepada anaknya di Kidzania? Adi, jangan main masak-masakan terus dong. Ayo coba jadi pilot atau polisi saja. Padahal bisa jadi minat dan potensi unggul si anak memang di bidang kuliner. Bisa jadi ia berbakat menjadi chef yang hebat. Atau ayah bunda pernah dengar orang tua di Kidzania yang berkata, jangan ke sana nak, yang itu berbahaya. Padahal bisa jadi si anak memang digariskan agar kelak menangani hal-hal yang agak menyerempet bahaya. Intinya, kita tak bisa berhenti setelah menemukan bidang-bidang yang diminati seorang anak. Ada begitu banyak aspek dalam satu pertunjukan, satu pertandingan, atau satu pameran. Kita harus mempertajam lagi, mana sebenarnya yang paling merebut minat anak, mana yang menjadi passionnya. Mengapa penajaman profesi sangat penting? Karena penajaman ini akan menentukan spesialisasinya. Seperti yang saya telah singgung sebelumnya, seseorang yang memiliki spesialisasi bernilai lebih tinggi daripada yang tidak. Contoh paling mudah, ayah bunda bisa membandingkan dokter umum dengan dokter spesialis, lalu dokter spesialis dengan dokter subspesialis. Dokter spesialis jantung dinilai lebih tinggi daripada dokter umum, apalagi kalau dokter spesialis jantung bilik kiri saja. Misalnya, dokter spesialis anak dinilai lebih tinggi dari dokter umum. Apalagi dokter spesialis anak, subspesialis paru-paru misalnya. Demikian pula pemain bola. Setiap pemain punya spesialisasi masing-masing, tergantung potensi terunggulnya. Apakah Ronaldo seorang striker atau back? Begitu spesialisasinya ditentukan, biasanya ia akan bertahan di sana. Seorang kiper di lapangan bola tidak akan pernah tiba-tiba dijadikan penyerang. Selain penajaman, yang harus ditentukan juga ciri khas atau brand, khususnya dalam profesi-profesi tertentu. Misalnya, anak ingin menjadi penyanyi atau gitaris, namun di dunia sudah ada jutaan penyanyi atau gitaris. Anak harus punya keunikan yang membedakannya dari orang-orang lain yang berprofesi sama. Ia harus memikirkan brand dirinya sendiri. Natania Alvita atau Nia, salah satu anak perempuan yang saya bimbing berpotensi menjadi penari. Ia sudah memilih alirannya, yaitu penari hip hop. Namun, saya katakan kepadanya kalau penari hip hop sudah banyak, bahkan sudah ada divanya. Ia harus memikirkan satu keunikan yang bisa dijual. Setelah dipikir dan ditelaah, ternyata anak ini juga berbakat menari Bali. Ia pun memutuskan brandnya, ia ingin menjadi penari hip hop Balinese dancer. Inilah destinasinya, menjadi hip hop Balinese dancer. Inilah tujuannya, inilah impiannya. Selanjutnya, bagaimana cara mewujudkan impian ini menjadi kenyataan? Seorang anak lain berpotensi unggul menjadi seorang chef. Ia pun harus membuat penajaman. Ia ingin menjadi chef berkualifikasi apa? Tak tanggung-tanggung.
dan sebaiknya memang tidak tanggung-tanggung. Ia ingin menjadi world class chef. Lalu apa spesialisasinya? Western food, Eastern atau fusion? Ia harus menentukan sesuai minat dan potensi unggulnya. Setelah tujuan ditentukan, setiap langkah yang diambil oleh anak kita sebaiknya direncanakan untuk mengarah lebih dekat lagi pada tujuan itu. Penajaman potensi bisa dilakukan dengan mengirim anak mempelajari bidangnya di sekolah terbaik di dunia. Ibarat mengasah pensil, kualitas pensilnya sudah bagus. Kini kita tinggal mencari rautan terbaik untuk menajamkannya. Serutan terbaik tentu yang paling bagus, walaupun biasanya juga berarti yang termahal. Singkatnya, berikut step by step penajaman yang harus dilalui seorang anak. Kita ambil kasus Nia yang ingin menjadi penari. Step 1. Mengerucutkan. Bila anak bercita-cita berprofesi dalam bidang tari, ia ingin menjadi apa? Penari, koreografer, pelatih, manajer produksi, atau apa? Step 2. Menentukan apakah anak ingin menjadi solois atau profesi dalam tim. Bila tertarik menjadi penari dan ingin bekerja dalam tim, ia mungkin bisa diarahkan untuk bekerja di production house atau organizer yang menyelenggarakan pertunjukan tari. Bila anak ingin berprofesi sebagai solois, ia harus menentukan brand atau keunikannya. Seperti Nia yang sudah menentukan secara spesifik kalau ia ingin menjadi hip hop Balinese dancer. Dengan begitu, ia takkan menjadi tiruan J-Lo atau Agnes Monica, tetapi memiliki stylenya sendiri. Step 3. Dalam profesi yang telah ditentukan dan dikerucutkan, anak ingin menjadi seperti siapa? Kalau sudah menemukan tokoh panutannya, anak tinggal membaca biografi tokoh itu lalu mengikuti langkah-langkahnya. Misalnya, kalau mau sehebat J-Lo, bagaimana dulu J-Lo berproses? Step 4. Menentukan langkah-langkah pencapaian cita-cita. Untuk meraih impian yang spesifik itu, apa saja yang harus dilakukan dan dipelajari? Yang paling penting, di mana sekolah terbaik untuk mempelajari bidang itu? Dukunglah anak untuk belajar di sekolah terbaik, dimanapun sekolah itu berada. Langkah 5. Make a life plan. Tujuan yang sangat spesifik telah ditentukan. Tibalah kita di langkah terakhir yang tak kalah penting, yaitu membuat life plan. Life plan bagaikan peta yang akan membimbing anak untuk sampai di tujuannya. Misalnya, anak ingin menjadi X dengan spesialisasi Y dan ciri khas Z, maka yang harus dilakukan dalam life plan-nya adalah sebagai berikut. Tahun berapa ia ingin meraih cita-cita itu? Pada usia berapa? Berdasarkan pengalaman orang-orang yang berprofesi di bidang itu, berapa pendapatan mereka? Identifikasi kebutuhan. Untuk mewujudkan cita-cita itu, ia harus bersekolah di mana? Seperti yang telah saya jelaskan, untuk menjadi yang terbaik, pilihlah sekolah terbaik, baik di dalam maupun di luar negeri. Jurusan apa? Kursus apa saja yang harus ia ambil? Pelatihan apa saja yang harus ia jalani? Kompetisi apa saja yang sebaiknya ia ikuti? Inilah yang saya sebut dengan membalik kebiasaan orang tua zaman sekarang. Jangan tentukan dulu sekolahnya sebelum ada tujuannya. Saran saya, baliklah urutannya. Temukan dulu potensi unggul anak, tentukan tujuan spesifiknya, baru kita bisa mencari sekolah, jurusan, atau kursus apa yang akan mendukung anak meraih impiannya itu.
Dari 10 orang tua yang saya tanya, 7 merasa bingung tentang masa depan anaknya. Sisanya, yang 3 lagi bukannya tidak bingung, tetapi justru bingung banget. Namun, dengan langkah pemetaan ini, khususnya setelah anak menggenggam life plan-nya, saya yakin kebingungan itu akan sirna. Setelah life plan atau peta ini jadi, anak bisa menghitung sendiri pada bulan dan tahun kesekian ia sudah harus bisa apa saja. Pada tahun berikutnya, ia sudah harus sampai di mana. Contohnya Richard, seorang anak yang saya bimbing untuk memetakan potensi unggulnya. Richard menemukan potensi unggulnya adalah memasak. Profesi impiannya adalah menjadi chef internasional terbaik dengan keahlian utama masakan Eropa dengan variasi Asian mixing style. Untuk menggapai cita-cita itu, ia menargetkan belajar di sekolah masak terkenal di Prancis. Targetnya yang lain adalah menumbangkan seorang juara dunia kompetisi kuliner. Richard lalu membuat life plan. Ia menargetkan akan menjadi chef 6 tahun lagi. Di tahun ke-6 itu, ia berencana mengikuti lomba International Food Festival dan memenanginya. Setelah menang lomba, ia akan membangun jaringan restoran. Richard lalu membuat rencana detail berupa hal-hal apa saja yang harus ia lakukan untuk menuju kompetisi itu. Jadi lihatlah, ketika seorang anak memiliki life plan, hidupnya akan terfokus ke sana. Efek sampingnya pun sangat positif. Jika anak fokus pada tujuan dan impiannya, serta fokus pada upaya meraih tujuan itu, ia akan jauh dari penyimpangan perilaku, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan hal-hal mengerikan lainnya. Saya lihat anak-anak yang terbelit kasus-kasus semacam ini adalah mereka yang tidak memiliki tujuan, tidak punya life plan. Akibatnya, hidupnya mudah dipengaruhi lingkungan dan faktor eksternal. Namun, bagaimana anak bisa punya life plan jika dari stimulasi dan observasinya saja orang tuanya sudah gamang? Oleh karena itu, pemetaan potensi unggul ini harus kuat dari langkah awal, yaitu dari tahap stimulasi. Dengan stimulasi yang rutin dan kuat, langkah-langkah pemetaan selanjutnya biasanya akan mengalir lancar dan pada akhirnya anak bisa membuat peta tujuan hidupnya sendiri. Review target pencapaian. Life plan sudah dalam genggaman. Target-target pencapaian sudah ditetapkan. Selanjutnya, untuk memastikan perjalanan sukses anak berjalan baik, lakukanlah review berkala. Review bisa dilakukan per 3 bulan, bisa dilakukan per bulan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan setiap akhir tahun. Dengan review, anak bisa menilai apakah ada hal-hal yang perlu disesuaikan atau dipercepat untuk mengejar rencananya. Review juga berguna untuk melihat apakah si anak melakukan rencananya sesuai target atau tertinggal dari target. Orang tua memiliki kesempatan menawarkan bantuan bila anak memerlukannya. Namun, berikan anak kesempatan untuk memecahkan masalahnya dahulu. Bantulah mereka untuk hal-hal yang tidak bisa mereka tangani saja. Kunci utama kesuksesan anak adalah pola review yang konstan serta komunikasi orang tua anak yang baik untuk memotivasinya agar tetap di jalur yang benar. Mungkinkah anak pindah jalur? Target-target sudah ditetapkan dan life plan sudah dirancang. Namun, tiba-tiba anak ingin berpindah jalur. Mungkinkah terjadi? Mungkin saja. Ada beberapa hal yang bisa memicu hal ini, yaitu sebagai berikut.
Proses stimulasi pengenalan profesi yang dilakukan terlalu singkat dan kurang variatif, atau ragam profesi yang diperkenalkan belum mencakup semua bidang profesi di dunia. Akibatnya, anak tidak mendapatkan variasi pilihan karir yang cukup. Profesi uji coba bakat yang dijalani anak terlalu singkat atau belum cukup waktunya. Dengan begitu, anak belum merasakan tantangan yang harus diatasi pada profesi itu. Adanya tekanan orang tua terhadap anak dalam memilih profesi impiannya. Biasanya, ini karena profesi yang sebenarnya dipilih si anak kurang populer atau kurang disukai orang tua. Adanya pengaruh kuat dari orang-orang tertentu, misalnya pacar atau sahabat dekat yang mengalihkan fokus anak kita dari perjalanannya menuju sukses. Untuk mencegah anak berpindah jalur di tengah jalan, ayah bunda harus memperhatikan faktor-faktor di atas ini. Namun, bila semua sudah diperhatikan dan hal ini tetap terjadi, walaupun menurut pengamatan saya sangat jarang, kita perlu menyikapinya secara positif. Mungkin ada suatu proses pembelajaran hidup yang Tuhan inginkan untuk kita lalui dan kita ambil hikmahnya. Persis seperti saya yang harus berputar-putar menemukan arah karir sebelum akhirnya menjadi guru dan bisa menceritakan pengalaman pribadi saya kepada para orang tua dan anak-anak yang saya bimbing. Natalia Alvita, calon internasional hip hop Balinese dancer, dituturkan oleh Ibunda Hani Kuncoro. Putri sulung kami, Natania, atau yang akrab dipanggil Nia, sudah menunjukkan minat dan bakat menari sejak kecil. Saya ingat sekali ketika Nia masih berusia 6 tahun. Ia tergila-gila menonton CD video klip Britney Spears, Baby Hit Me One More Time. Bila ada satu gerakan tari yang Nia sukai, ia akan memutar bagian itu berulang-ulang sampai CD-nya jebol. Tak hanya video klip Britney, ia juga gemar menonton video klip lain, termasuk yang menampilkan tarian hip hop. Inilah perkenalan pertama Nia dengan tari, khususnya hip hop. Mengenai Nia suka menari, saya dan papi Nia, Cahyo Mulyanto, memasukkan Nia ke sanggar tari balet dan Bali. Nia hanya belajar balet selama 2 tahun, tetapi ia belajar menari Bali mulai dari usia 6 hingga 16 tahun. Nia lebih menyukai gerakan dan arts. Ternyata 2 tahun di New York membuahkan hasil yang memuaskan. Nia lulus audisi, kini ia sudah tingkat 3 dalam proses meraih gelar Bachelor of Fine Arts, jurusan Stage Management di California Institute of the Arts. Saya yakin banyak orang tua yang terheran-heran mengapa kami orang tua Nia berani melepas gadis kami sekolah ke luar negeri sendirian dalam usia yang sangat muda. Saya yakin pasti banyak orang tua yang bingung mengapa kami memperbolehkan anak kami mengejar profesi sebagai penari. Saya juga yakin banyak orang tua yang melongo karena kami mengizinkannya mengejar impiannya tanpa menamatkan SMA-nya terlebih dahulu. Terus terang, saya sebelumnya juga termasuk orang tua yang berpikir bahwa tari dan seni hanyalah hobi. Yang lebih penting adalah pelajaran sekolah. Saya juga tadinya ingin Nia menamatkan sekolahnya dahulu, baru belajar tari di luar negeri. Pikir saya, bila karir menarinya gagal, ia bisa back to basic kalau sudah punya ijazah SMA. Apalagi belum ada seorang penari pun di keluarga besar kami. Rata-rata keluarga kami mendalami bidang sains. Ada yang jurusan kedokteran dan biologi kimia. Ada pula jurusan teknik sipil, bisnis dan finance. Tapi tak pernah ada yang memilih bidang seni. Jadi mereka semua bengong ketika Nia malah memilih jurusan tari. Namun
Satu hal lagi yang membuat kami lebih srek melepas Nia adalah karena ia sendiri sangat yakin dengan pilihannya. Bila anaknya mantap, orang tua juga lebih percaya diri. Bahkan sewaktu saya bertanya ke kanan kiri tentang pilihan putri kami, Nia malah memarahi saya. Katanya, "Mami enggak usah tanya ke setiap orang. Nanti kalau orang jawabnya beda-beda, Mami jadi bingung lagi." Kalau Mami bingung, nanti itu memengaruhi aku terhadap orang-orang yang meremehkan cita-citanya. Ia hanya berkata, "Lihat saja nanti kalau aku sudah berhasil. Kalau aku jelaskan sekarang, mereka juga nggak akan paham." Tapi sekarang saya tak bingung lagi. Tapi sekarang saya tak lagi bingung atau ragu dibandingkan anak-anak lain yang duduk di bangku kuliah dan banyak mempelajari teori. Nia punya lebih banyak pengalaman. Hingga kini ia masih menggenggam impian untuk menjadi hip hop Balinese dancer. Namun Nia memilih jurusan stage management untuk memperluas wawasannya. Dengan begitu, ia tak hanya bisa menjadi penari, tapi juga punya kemampuan untuk memproduksi suatu pertunjukan. Ia bisa menjadi produser. Tahun lalu, Nia pernah tampil bersama tim penari dalam Kongres Diaspora Indonesia di LA. Saat itu, seperti impiannya, ia dan timnya mempertunjukkan tari campuran Bali dan hip hop. Hebatnya, tim penari itu dibentuk Nia sendiri dengan mengadakan audisi terbuka. Tahun ini, Nia menjadi koreografer dalam film pendek yang disutradarai Eric Chang. Film berjudul Lilith itu berhasil meraih 5 nominasi dalam International Fashion Film Awards dan menyabet penghargaan Creative Concept Award. Dalam film ini, Nia harus menerjemahkan konsep cerita film ke dalam gerakan-gerakan tari. Karena film ini memang tanpa dialog dan mengandalkan tari untuk menyampaikan pesannya. Nia memang belum mencapai kesuksesan, namun melihat perjalanan dan perkembangannya selama ini, rasanya tak ada lagi yang perlu saya takutkan. Saya sudah yakin jalan yang terbaik bagi Nia adalah mengikuti passionnya. Harlinder Mukti Prakoso. Saya mau jadi dalang. Saya adalah bocah laki-laki yang sama seperti anak-anak lain. Tiap hari saya bersekolah, lalu sepulangnya saya pergi bermain. Namun, permainan saya berbeda dari permainan teman-teman lain, yaitu wayang. Wayang adalah permainan kesukaan saya. Apakah saya tidak suka main gadget? Suka juga sih, tapi gadget cepat membosankan. Oleh karena itu, saya nggak pernah minta dibelikan gadget. Sebaliknya, saya minta dibelikan satu wayang setiap bulan kepada papa, dan beliau menyetujuinya. Entah sejak kapan saya suka menyukai wayang. Yang jelas, April 2013 lalu, sewaktu saya masih bersekolah di TK Khalifah Perkici Bintaro, saya memberanikan diri tampil di hadapan teman-teman dan orang tua murid. Sejak itu, saya selalu diajak papa keliling Jakarta setiap ada pertunjukan wayang. Kami menghabiskan malam hingga pagi untuk menikmati wayang tanpa dihantui kantuk sedikit pun. Kadang-kadang orang salah kira, mereka pikir papa yang suka wayang sehingga saya juga jadi suka. Padahal itu terbalik, sayalah yang suka wayang sehingga papa akhirnya jadi suka. Suatu hari, saat sedang menonton wayang, ada yang menyarankan saya tidur saja kalau mengantuk. Saya tersenyum dalam hati. Wong yang ngantuk papa, kok malah saya yang disuruh tidur? Hehehe, lucu ya. Ada pula tetangga yang berkata, anak cuma satu-satunya kok cuma mau dijadikan dalang. Untunglah papa tak terpengaruh. Prinsip papa, yang penting saya menyenangi kegiatan yang saya jalankan. Itulah yang menjadi dasar papa dalam mendukung serta mengarahkan saya dalam meraih impian. Terlebih setelah pertemuan kami dengan ayah Edi, saya merasakan sesuatu telah berubah, terutama semangat dalam diri saya.
Awalnya saya tak tahu siapa itu Ayah Edi, tapi saya sering melihatnya di Sindo TV saat Papa dan Mama sedang menonton siaran Ayah Edi. Kata Papa, Ayah Edi adalah salah satu orang yang setuju juga kalau saya menjadi dalang. Yang penting saya senang. Kelihatannya, Papa juga sangat bersemangat. Sepulang pertemuan dengan Ayah Edi di Balai Sarbini, Papa dan Mama langsung mengambil keputusan agar saya dimasukkan ke sanggar. Dengar-dengar, Ayah Edi banyak memberikan saran dan pandangan kepada Papa perihal arah kedepannya dalam menempuh cita-cita saya sebagai dalang. Terima kasih Ayah Edi atas dukungan dan saran-sarannya sehingga Papa dan Mama jadi lebih lagi mendukung impian saya. Saya senang sekali Ayah, apalagi Ayah bilang bahwa saya adalah calon maestro dunia yang akan membawa ajaran budi melalui wayang. Imajinasi saya langsung terbang, membayangkan betapa bahagianya saya jika nanti sudah menjadi maestro wayang dunia. Terima kasih Ayah Edi, terima kasih Papa dan Mama, terima kasih kepada semua yang telah mendoakan saya untuk meraih cita-cita. Semoga kita selalu berbahagia. Amin. Semua orang punya bakat, namun yang langka adalah keberanian untuk terus mengikuti bakat itu, walaupun ia membawa kita hingga ke tempat-tempat yang paling sepi. Erika Jong, penulis novel, puisi, dan esai.